Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan ke-13 dalam materi ilmu alam yang dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Materi yang hampir selesai ini pembahasannya tentang pelapisan sosial, kesamaan derajat, diskriminasi, dan penderitaan. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang remaja. Nah, jadi di sini kita selanjutnya membahas tentang pelapisan sosial. Apa itu pelapisan sosial? Pelapisan sosial itu adalah pengertian pelapisan sosial. Jadi masyarakat terbentuk dari beberapa individu yang memiliki berbagai latar belakang sehingga membentuk suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial. Individu dan masyarakat itu adalah komplementer. Ini yang dapat kita lihat dari kenyataan bahwa yang pertama manusia itu dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya. Jadi lingkungan kita, sekitar kita itu dapat mempengaruhi pola pikir kita juga. Yang kedua, individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan dapat menyebabkan atau berdasarkan pengaruhnya perubahan besar masyarakat. Jadi masyarakat itu, setiap individu, setiap lingkungan itu dapat mempengaruhi pada pola pikir kita, pada keseharian kita. Jadinya kita jika berteman dengan orang baik, otomatis kita itu lingkungan kita juga ikut baik. Ada dampak positif dan negatifnya. Nah, setelah mengerti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan sosial, marilah kita pelajari bagaimana stratifikasinya sosial atau pelapisan masyarakat itu. Nah, istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strat atau stratum yang berarti lapisan. Social stratification ini sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya berada dalam suatu lapisan. Yang selanjutnya di sini ada kesamaan derajat. Apa itu kesamaan derajat? Kesamaan derajat itu hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah secara timbal balik. Jadi kita itu pastinya ada timbal balik pada orang yang membantu kita. Nah, timbal balik itu seperti apa? Nah, artinya setiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dan negara. Itu timbal balik seperti itu. Beberapa hak dan kewajiban ditetapkan dalam undang-undang. Jadi sudah ada undang-undangnya sebagai hak dan kewajiban asasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut. Perlu adanya jaminan dan pemerintah yang kuat dan berwibawa. Jadi kesamaan derajat itu tidak ada perbedaan antara ekonomi menengah ataupun ekonomi di atas.
atau sama rata. Jadi tidak ada di mata Tuhan itu tidak ada kita itu yang kaya yang miskin. Intinya sama rata. Nah, dan selanjutnya di sini ada diskriminasi. Nah, apa itu diskriminasi? Sudah sering kita dengar kan diskriminasi itu apa? Nah, diskriminasi itu adalah perlakuan yang sifatnya membeda-bedakan antara sesama warga negara karena pengaruh keturunan. Yang pertama, yang kedua suku, yang kedua warna kulit dan agama. Jadi kita itu kebanyakan masyarakat Indonesia itu terdiskriminasi karena itu keturunan inilah, karena mungkin tidak sama, tidak sepadan. Gitu. Jadinya yang seharusnya pemikiran seperti itu tuh dihapus. Jadinya sama, kita itu sama aja, hanya perbedaannya ras dan budaya. Itu. Yang selanjutnya pemerataan sosial. Pemerataan sosial ini merupakan sebuah proses dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, baik hak dan kewajibannya seperti hadis Rasulullah yang sudah disebutkan bahwa sesungguhnya orang muslim adalah saudara, seperti halnya sebuah bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Tuh, itu pemerataan sosial. Jadi tidak ada kita itu yang tidak setara. Jadi kita itu semuanya sama aja. Tapi bagaimana kita itu mendefinisikan atau merubah mindset kita itu yang awalnya kita itu mendiskriminasikan orang seperti ini, seperti itu mindsetnya dirubah. Tuh. Selanjutnya di sini tentang faktor-faktor. Nah, faktor-faktor pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan sosial. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama, faktor kekayaan. Nah, faktor ini dapat dijadikan sebagai ukuran yang orientasinya kepada harta yang pertama, yang dimiliki oleh sekelompok orang. Barang siapa yang punya kekayaan paling banyak. Jadi faktor-faktornya yang mempengaruhi pola pikir kita itu mendiskriminasi orang itu seperti apa itu? Yang pertama adalah kekayaan. Jadi kita itu kadang membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Itu kita itu sebenarnya itu sama saja. Yang kedua, faktor kekuasaan. Ini paling utama. Barang siapa yang punya kekuasaan atau wewenang dalam masyarakat, maka dialah termasuk pada kelas teratas. Seharusnya orang yang mempunyai kekuasaan itu tidak punya pemikiran seperti itu. Nah, jadinya menyamakan atau tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, faktor kehormatan. Ini adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi dan pemerataan sosial mereka yang paling disegani dan dihormati, maka dia akan mendapatkan penghormatan sekaligus akan menduduki kelas sosial teratas seperti halnya seringkali kita jumpai di kalangan masyarakat tradisional. Selanjutnya tentang faktor ilmu pengetahuan. Nah, di sini dalam hal ini pengetahuan menjadi ukuran utama. Jadi, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah menjadi pedoman utama sebagai timbangan di kalangan masyarakat yang kadang-kala ukuran ini menyebabkan sisi negatif. Kenapa? Karena di sisi lain terkadang bukan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh akan tetapi kita itu hanya ingin menyandang gelar atau titel sarjana yang belum tentu didukung dengan performanya di masyarakat. Jadi belum tentu orang yang berpendidikan yang punya titel atau sarjana itu punya performa di masyarakat. Jadi
kadang orang yang hanya sebatas di guru honorer ataupun biasa itu kadang dia performanya di masyarakat itu diterima. Nah, itu. Jadi gelar atau titel itu, sarjana itu tidak menjamin orang itu sukses. Kenapa? Karena kalau ilmu atau yang kita dapatkan itu tidak dikembangkan, otomatis eh, tidak bermanfaat, tidak bisa disalurkan kepada orang yang memang membutuhkan. Tuh. Jadi sebagaimana mungkin kita itu eh, sebagai orang yang berpendidikan seperti kalian semua itu setidaknya kita itu punya sumbangsih, punya punya apa ya, punya pola pikir yang kita itu harus punya perubahan, harus mendobrak di mana orang kaum awam ini sedemikian rupa harus punya pola pikir lebih maju dari kita. Kita itu harus lebih maju selangkah dari mereka. Mungkin ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau penjelasan kurang jelas, bisa ditanyakan langsung, bisa jawab langsung saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.